Dalam. Ini berapa pokok, tapi inilah yang losis kan. Buah busuk. Yuk langsung dipanenkan aja ya Pak, biar tuntas nih. Semangat pagi, salam planters. Halo semua, selamat datang di channel Auditor Kebun, tempat kita mengulas dunia perkebunan kelapa sawit dari kacamata auditor. Saya seorang auditor kebun kelapa sawit, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu pekerjaan planters dan pekerjaan auditor sendiri, yaitu inspeksi panen detail. Let's go. Planters pasti paham dan tahu untuk melakukan inspeksi panen detail, yaitu pemeriksaan pasca panen mengenai kualitas panen sendiri. Namun yang menjadi menarik adalah apa perbedaan inspeksi panen detail yang dilakukan oleh pihak kebun dibandingkan dengan pihak auditor. Kita akan bahas selanjutnya di channel ini. Namun sebelumnya, kita tahu sendiri, dalam operasional perkebunan kelapa sawit, salah satu kegiatan utama dan terutama adalah panen. Apa itu panen? Panen itu memotong buah, mengutip rondolan, mengantar ke TPH, tempat pengumpulan hasil, dan mengirim ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Panen adalah jantung dari operasional perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Namun, kenapa inspeksi panen detail itu menjadi penting? Karena dalam pelaksanaannya sendiri, panen itu meninggalkan banyak kebocoran-kebocoran. Apa itu kebocoran-kebocorannya? Yaitu buah tinggal. Buah tinggal itu merugikan pekebun atau perusahaan secara langsung, karena kalau buah tidak dipanen dengan benar, artinya apa yang harus kita ambil dari lapangan tidak terlaksana dengan sebenarnya. Yang kedua, berondolan tinggal. Berondolan tinggal adalah lepasan dari tandan buah kelapa sawit itu sendiri. Kalau berondolan tidak dikutip, sudah jelas itu akan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, pelepas sawit yang tidak disusun dengan benar. Ini bisa mengganggu operasional untuk panen berikutnya, dan banyak kebocoran-kebocoran lain yang bisa diungkap dengan melakukan inspeksi panen detail. Nah baik, kita kembali ke apa perbedaan inspeksi panen detail atau IPD yang dilakukan oleh kebun dengan auditor. Jadi menurut saya secara teknis seharusnya tidak ada perbedaannya. SOP sudah jelas, apa yang harus dilakukan sudah jelas. Namun kemungkinan ini terletak kepada siapa kita mereport. Kalau kebun atau yang paling sering melakukan inspeksi panen detail adalah asisten kebun atau mandor kebun. Mereka melakukan inspeksi panen detail atau pemeriksaan kualitas pasca panen, akan melaporkan ke atasannya sendiri. Nah, kalau asisten melakukan inspeksi, hasilnya jelek, dilaporkan ke atasan, ya pastinya bisa ditutup-tutupi ya rekan-rekan. Namun kalau internal audit atau quality control, biasanya hasil inspeksi panen detailnya itu laporannya langsung ke pusat, top management ataupun owner. Jadi semua pelaksanaan harus dengan hati-hati sesuai dengan SOP dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya di situ sih bedanya menurut saya. Nah, teknik yang dilakukan oleh auditor biasanya sebenarnya sama saja, namun semua sudah dipersiapkan mungkin lebih detail. Pertama, blok yang diperiksa adalah blok yang sudah dipanen 1 hari sesudahnya.
artinya H+1. Kemudian kita harus siapkan dulu buku inspeksi panen seperti ini kawan-kawan. Di buku inspeksi panen itu sudah ada tercatat parameter-parameter yang akan diperiksa, seperti buah tinggal, brondolan tinggal, pelepah yang tidak disusun dengan baik, bunga matahari, dan lain sebagainya. Inspeksi panen detail sendiri terbagi dua. Satu, untuk inspeksi panen di lapangan, di dalam blok. Yang kedua, untuk inspeksi di TPH atau sering kita sebut mutu buah. Nah, mutu buah akan kita bahas nanti. Selanjutnya kita fokus kepada inspeksi panen yang di dalam blok. Inspeksi yang dilakukan di dalam blok itu biasanya melibatkan asisten agronomi, mandor, pimpinan kebun, askep atau manajer, dan grup internal audit sendiri. Jadi teknik yang dilakukan adalah masuk ke blok dengan mengambil sampel yang mewakili keadaan blok tersebut. Tekniknya kita masuk beberapa gawang, kemudian keluar di gawang selanjutnya, kemudian masuk lagi dan keluar di gawang selanjutnya. Kita menggunakan satu tools yang sudah mungkin sering digunakan di kebun, yaitu peta GPS. Kalau sekarang kita nggak langsung bawa GPS-nya lagi rekan-rekan, kita sudah bisa download di aplikasi PDF Map. Hasil tracking kita terekam kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat sendiri, kita masuk ke dalam blok. Kalau dari trackingnya kelihatan itu blok yang dijalani atau track yang dijalani dalam blok sudah mewakili seluruh blok tersebut, sehingga sampel yang kita ambil, poin-poin losses, bisa dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan keberadaan. Dengan mengambil sampel terwakili seperti ini, disinilah kita sering sekali menemukan titik-titik losses yang terlewatkan oleh pemanen. Dan kemudian apabila ada temuan-temuan seperti ini di lapangan, tim audit biasanya langsung meminta untuk ada tindakan ataupun penyisiran ulang kembali sehingga temuan bisa di close. Karena prinsipnya kehadiran tim audit adalah untuk melakukan perbaikan bersama. Ini adalah contoh pengisian buku inspeksi panen detail, dan ini contoh rekapnya yang dilakukan audit selama 1 periode kunjungan. Oke, demikian video kali ini rekan-rekan planter sekalian. Jika rekan-rekan suka dengan konten seputar dunia perkebunan kelapa sawit dari kacamata auditor, boleh video ini di like, di subscribe, atau di share, karena saya akan terus membagikan keadaan seputar dunia kelapa sawit dari sisi realita dan dipandang dari kacamata auditor. Terima kasih, semangat pagi, salam planters.